Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Mul di YouTube channel Pak Mul. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru lagi di kimia, yaitu tentang redox. Nah, tapi kita fokus ke pembahasan penyetaraan reaksi redox, yaitu dengan cara bilox dan cara setengah reaksi. Nanti kita akan bahas secara tuntas detail materi ini agar kalian bisa lebih paham. Jangan lupa untuk selalu like, kemudian subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian. Dan semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kita mulai pembahasan materi tentang penyetaraan reaksi redox ya. Jadi seperti saya sampaikan di awal, di sini ada dua cara, yaitu tentang yang pertama untuk penyetarannya dengan metode perubahan bilox, metode perubahan bilangan oksidasi, dan yang kedua adalah metode setengah reaksi. Nah, untuk metode perubahan bilangan oksidasi, di sini kalian coba ingatkan kembali tentang bilox ya, tentang bilangan oksidasinya. Ya, tentang bilangan oksidasinya. Bagaimana ketentuan-ketentuan dalam bilangan oksidasi. Oke, saya coba jelaskan terlebih dahulu. Untuk bilangan oksidasi masing-masing unsur itu ada ketentuannya. Oke, kita coba review kembali ini materi yang ada di kelas sebelumnya. Yang pertama, untuk oksigen itu selalu atau O selalu min 2 biloxnya, kecuali di H2O2. Di H2O2 di sini oksigennya mempunyai biloxnya sebesar min 1 ya. Kalau dasarnya kan min 2. Kenapa min 1 kita lihat? H itu plus 1 ya. H selalu plus 1. Kalikan 2 berarti di sini plus 2. Supaya jadi 0, maka di sini harus min 2. Ya, jadi senyawa itu totalnya harus 0. Makanya di sini plus, di sini min 2, dibagi 2 berarti O-nya min 1. Nah, jadi ketika O-nya itu min 1, ketika O-nya min 1 disebut sebagai peroksida. Nah, di istilah O min 1 itu peroksida. Satu lagi yang berbeda dengan yang min 2, yaitu senyawa NaO2. Nah, ini ya. Na itu golongan 1A ya, dia plus 1. Kalau Na plus 1, maka di sini min 1 supaya jadi 0 dibagi 2, sehingga nilai O-nya di sini biloxnya kalau dibagi 2 min 1 per 2 jadi min setengah begitu. Jadi bilox O-nya di sini min setengah yang disebut super oksida. Nah, begitu. Jadi ini khusus O ya. Ketentuan umumnya O selalu min 2. Di beberapa senyawa ada yang min 1 kita sebut peroksida, dan ada min setengah yang kita sebut sebagai superoksida di senyawa-senyawa seperti ini gitu. Nah, itu ketentuan untuk O. Kemudian yang kedua, untuk senyawa-senyawa bebas yang berdiri sendiri, misalkan O2, kemudian Cl2 ya, Br2 yang sendiri-sendiri ini tanpa ada senyawa atau unsur lain, atau S doang ditulisnya. Nah, ini bernilai biloxnya 0. Ya, biloxnya bernilai 0 gitu ya. Jadi O2 0, Cl2 0. Jadi kalau berdiri sendiri tanpa senyawa lain kita buat biloxnya 0. Lalu untuk di beberapa golongan bilox itu sudah tetap, utamanya di golongan 1A. Di golongan 1A itu senyawa-senyawanya apa aja? Ini cara ngapalnya ini ya. Halina, kawin, Robi, CS, frustasi. Nah, Halina, kawin, Robi, CS, frustasi. Dia plus 1. Jadi sesuai golongannya. Kalau golongan 1A dia plus 1. Kemudian dari golongan 2A, beli, mangga, cari sirsa, bawanya rambutan. Nah, beli mangga, cari sirsa, bawa rambutan. Beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, rubidium. Ya, jadi dia mangga, cari sirsa, bawa rambutan. Oh, maaf, di sini ada A ya, maaf. Bawa rambutan. Nah, di sini nilainya plus 2 gitu. Ya, jadi sesuai dengan golongannya. Jadi kalau golongan 1A dia plus 1, kalau golongan 2 dia plus 2. Nah, itu untuk
yang di golongan. Kemudian beberapa senyawa ada yang mempunyai biloxnya gabungan gitu. Misalkan seperti NO3. NO3 tuh punya bilox semuanya itu -1. Ya, ini dibaca nitrat. Kemudian ada NO2, nitrit, itu -1 juga. Ya, kemudian yang -2-nya seperti SO4 itu -2 sulfat atau sulfit -2 atau karbonat CO3 itu -2 gitu. Ya. Kemudian oksalat juga C2O4 itu -2. Nah, yang -3 contohnya seperti PO4 fosfat itu -3, fosfit juga sama, dia -3. Nah, ini beberapa senyawa yang langsung sudah ada nilai bilox. Maksudnya begini, misalkan saya punya Ag senyawanya NO3. Kalau kita ambil satu-satu bilox dari masing-masing unsur ini, itu agak repot. Kenapa? Ya, Ag itu kan logam transisi, golongan B. Kita nggak tahu secara umum berapa dia muatannya. Nah, kita akan tahu lewat NO3-nya. NO3 tadi -1 di sini. Segini tuh -1. Kalau NO3-nya -1 berarti Ag-nya +1. Kenapa ya? Supaya 0 gitu. Jadi untuk Ag-nya di sini biloxnya +1. Nah, itu yang saya maksud kenapa kita harus tahu juga beberapa senyawa yang muatannya sudah pasti gitu. Nah, ini tentang bilox ya. Jadi ini akan kita gunakan untuk penyetaran reaksi redoks dengan cara metode perubahan bilox. Nah, berikutnya sudah ada di sini reaksi redoks ya. KMNO4 tambah HCl menjadi MnCl2 tambah Cl2 tambah KCl tambah 2O. Coba kita setarakan dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Di awal untuk cara-cara bilox itu atau perubahan bilox itu kita coba cari bilox masing-masing unsurnya ya. Kalau kita coba petakan satu-satu, untuk yang di sini ada K itu biloxnya +1 ya, karena di sini nggak ada angkanya berarti ini tetap +1. O itu -2 kalikan 4 berarti jadi -8. -8 +1 berarti Mn itu sekitar plus berapa supaya 0? Oke, betul. Mn-nya +7. Mn sebelah kiri +7. Kita lihat Mn sebelah kanan. Nah, yang ini. Cl-nya -1 ya. Cl itu kan golongan 7A. Golongan 7A itu F, Cl, Br, I. Itu semuanya -1. -1 kali 2 itu -2. Sehingga Mn-nya +2. Nah, di sini Mn-nya +2. Berarti Mn yang dari +7 menjadi +2 itu berarti terjadi penurunan bilox. Ya. Terjadi penurunan bilox sehingga ini adalah reaksinya reaksi reduksi dengan turun sebanyak 5. Ya. Turunnya dari 7 ke 2 berarti berkurang sebanyak 5. Nah, kemudian senyawa yang lain kita lihat, unsur yang lain maksud saya. Jadi hanya +1 yang ini, Cl-nya -1. Kita lihat yang kira-kira berubah. Oh, dia di sini Cl, kemungkinannya di sini ada Cl2 nih. Nah, Cl2 itu berapa? Biloxnya. Dia senyawa bebas, berarti dia 0. Ya, sehingga dari sini kelihatan yang berubahnya itu, tapi maaf, ini Cl-nya kan ada 2. Nah, cara metode bilox itu yang pertama dilakukan ketika kalian melihat perubahan itu dari Cl ini -1 dan 0, kita samakan dulu jumlah Cl-nya. Cl di sini 1, Cl di sini 2. Nah, berarti di depan kita kalikan 2 dulu. Supaya apa? Supaya Cl-nya sama-sama 2. Gitu. Ya, paham ya? Jadi Cl-nya ada 2 di sini. Yang ini Cl-nya ada 2, cocok. Sehingga kalau kita ambil biloxnya bukan yang -1, tapi -1 kamu kalikan 2. Jadi di sini -2 gitu perubahannya. -2 ke sini nih, ini 0. Oke, ya. Yang tadi ini +7 menjadi +2 sehingga terjadi reduksi turun sebanyak 5. Yang ini -2 menjadi 0. Itu oksidasi ya. Oksidasinya berapa? -2 ke 0 naik 2. Jadi sekali lagi -1 ini jangan lupa dikalikan angka koefisien di depan. Jadi bilox yang kita ambil bukan yang ini, tapi yang kita ambil adalah setelah dikalikan ke depan. Jadi
angka-angka di sini itu berpengaruh ya terhadap Bilox ini. Itu yang jadi catatan pentingnya. Nah, sehingga kalau kita lihat yang ini reduksinya 5, yang ini oksidasinya 2. Kita samakan supaya sama, berarti yang 5 itu kita kalikan 2. Kita kalikan dengan 2 ya, sesuai dengan oksidasinya. Kemudian yang oksidasi kita kalikan 5. Jadi kayak dikali silang gitu. Nah, jadi setiap senyawa di sini, yang ini nih, ini kita kalikan 2. Yang ini nih, ini kalikan 2, yang ini kita kalikan 2. Sehingga perubahannya menjadi di sini ada 2, ini kan kalikan 2 ya, yang ininya. Jadi ini kalikan 2 K MnO4 tambah. Yang ini kita kalikan 5 tadi. Ya, ini kan jalur ini kita kalikan 5. Berarti ini kita kalikan 5. 5 kali 2 berapa? 10 HCl, betul. Kemudian ini kalikan 2 ya. Jadi 2 MnCl2 tambah. Ini kita kalikan 5, berarti 5 Cl2 tambah. Ini tetap dulu KCl tambah H2O. Oke. Jadi ini baru awalan. Setelah kita kalikan 2 yang ini ya. Jadi ini dan ini kita kalikan 5. Jadi 10 dan 5 Cl2. Oke, kita setarakan lagi. Kita lihat. Kita samakan jumlah masing-masing unsurnya. Kita lihat nih, di sini K-nya ada 2. Kita lihat K sebelah kanan. Oke, di sini ada K nih. Ini K-nya baru 1, berarti kita kalikan di sini koefisiennya 2 supaya sama-sama 2 K-nya. Oke, K-nya udah sama 2. Kemudian Mn-nya di sini 2. Ini 2, cocok. Oke. O sama H nanti terakhir kita setarakan ya. Jadi O paling akhir yang kita setarakan, H kedua terakhir lah. Nah, Cl dulu sekarang. Cl-nya ada 10. Perhatikan nih Cl-nya nih. Cl-nya banyak sebelah kanan. Ternyata Cl-nya banyak di sini. Ini 4. Oke, yang ini 4 Cl-nya. Yang ini 10, yang ini 2. Kalau dijumlahkan, 2 tambah 10 12 tambah 4 16. Sedangkan ini 10 gitu. Jadi angka 10 ini kita rubah menjadi angka 16. Nah, boleh ya boleh. Karena apa? Karena Cl di sebelah kanan udah 16. Kita setarakan lagi di sini berarti berubah jadi 16. Oke, gitu. 16 HCl. Ya, kenapa tadi? Ini 4 Cl-nya, ini 10, ini 2. Ditambahkan 12, 16. Ini pun sudah sama 16. Oke, sekarang H-nya kita setarakan. H di sini 16. Sebelah kanan H cuma ada di sini. Nah, berarti supaya jadi 16, berarti ini kita akan kalikan dengan 8. Ya, 8 kali 2 16. Cocok hanya 16. Terakhir O-nya. O sebelah kiri ada 4 kali 2 8. Oke, O-nya mana? Nah, ini doang 8. Cocok berarti. Nah, ini berarti reaksinya sudah setara begitu. Ya. Jadi metode ini diawali dengan penentuan Bilox unsurnya, dilihat mana reduksi oksidasi, lalu kali silang dan nilai-nilai turun naiknya. Setelah dikalikan, kalian setarakan lagi di reaksi yang bawah. Ini adalah penyetaraan redoks dengan metode perubahan Bilox. Di depan sudah ada metode yang kedua, yaitu tentang metode setengah reaksi. Nah, ini metode penyelesaian untuk penyetaraan reaksi redoks juga, ya. Bisa dengan metode yang tadi dengan Bilox dan metode setengah reaksi. Untuk metode setengah reaksi kita bagi dua, pada saat suasana asam dan yang satu lagi adalah suasana basa, gitu. Nah, ini contoh reaksi yang suasana asam. Ada Cr2O7-2 tambah Cl- menjadi Cr3+ tambah Cl2. Bagaimana menyelesaikan penyetaraan redoks ini dengan metode setengah reaksi? Nah, kita bahas berikut ini. Oke, kita sama seperti tadi, kita cek dulu masing-masing Bilox dari unsur-unsur yang ada. Di sini ada O ya. O seperti tadi yang kita bahas, O itu -2 ya, Biloxnya -2 kali 7 berarti -14. Supaya jadi -2 di luar, di sini kan ada muatan senyawa ini adalah -2, maka di sini harus plus 12. Kenapa plus 12? -14 tambah 12 itu -2 muatannya di luar. Kemudian Cr-nya ada 2 ya, sehingga plus 12 bagi 2 berarti di sini plus 6. Nah, bedanya dengan metode Bilox yang tadi, kalau tadi metode Bilox kita tetap pakai plus 12.
Tapi untuk metode setengah reaksi kita pakai di sini bagi 2 dulu, baru kita pakai plus 6 ya. Kita lihat sebelah kanannya Cr. Nah, di sini plus 3 sudah kelihatan. Dia senyawa bebas tapi dia ada muatannya. Kalau ada muatannya berarti ya kita pakai muatan di sini, yaitu plus 3. Nah, dari plus 6 ke plus 3, nah ini adalah reaksi reduksi, reaksi penurunan dari 6 menjadi 3. Kemudian berikutnya ada Cl di sini. Cl-nya min 1 ya. Min 1 menjadi Cl2, senyawa bebas, berarti dia 0. Dari min 1 ke 0. Dari min 1 ke 0. Min menjadi 0, berarti nambahnya 1. Nah, ini reaksi oksidasinya bertambah 1 gitu. Nah, kita udah punya reaksi reduksinya adalah ini, kemudian oksidasinya adalah seperti ini. Dari reaksi ini kita pisahkan menjadi setengah reaksi, makanya disebut metode setengah reaksi. Reduksinya, kemudian oksidasinya. Kita coba pisahkan reaksinya. Yang pertama reaksi reduksinya, yaitu antara Cr2O7-2 menjadi Cr3+. Oke. Nah, bagaimana menyelesaikan untuk yang reduksinya? Nah, kita lihat jumlah Cr-nya dulu, perhatikan nih. Cr-nya di sini kita samakan dulu unsurnya ya. Itu metode yang tahapan yang pertama. Samakan dulu jumlah unsurnya. Cr-nya di sini ada 2, Cr-nya di sini 1. Berarti ini kita kalikan 2 supaya sama-sama 2 Cr. Kemudian O-nya. Nah, ini lihat. O-nya di sini 7. Di sini ada O nggak? Tidak ada. Nah, ketika tidak ada O di sebelah kanan, kurang O ya. Dalam metode untuk penyelesaian kondisi asam, tambahkan H2O di yang O-nya kurang. Tambahkan H2O di yang O-nya kurang. Sekarang sebelah kiri O-nya ada 7. Di sebelah kanan tidak ada O. Jadi kurang 7 O di sebelah kanan. Sehingga kita tambahkan di sini 7H2O. Oke. Kenapa 7? Karena O-nya ada 7. Kenapa di sebelah kanan? Karena di sini nggak ada O, kosong. Di sini O-nya ada 7. Jadi tambahkan H2O di yang kurang O-nya. Sebanyak jumlah O yang ada. Ini O-nya 7, berarti 7 H2O. Sebanyak kekurangannya maksud saya. Jadi kalau ini O7 di sini kurang 7, sehingga kita tambahkan sekali lagi 7 H2O. Kemudian setelah kalian tambahkan 7 H2O di sebelah kanan, lawannya dia yang sebelah kiri berarti tambahkan H+. Sebanyak berapa? Ini hanya ada 14. Berarti tambahkan 14 H+ di sebelah kirinya. Oke. Kita coba lihat dulu yang reduksinya. Ya, kita tambahkan 14 H+, begitu di sebelah kirinya ya. Kenapa sebelah kiri? Tadi yang disampaikan di kanan udah ada 14H. Nah, sebelah kirinya berarti sebanyak 14 H+, gitu. Ya, begitu. Itu metode asam. Maksud saya kondisi asam. Tambahkan H2O yang kurang, kemudian lawannya tambahkan H+ sebanyak H-nya. Lanjut, jumlah muatan kita setarakan. Oke, perhatikan di sini 14 kali plus, berarti muatannya sebelah kiri ada 14 plus, di sini min 2, berarti ada plus 12 ya. Plus 14 tambah min 2. Kemudian sebelah kanan 2 kali plus 3 ada plus 6. Jadi sebelah kirinya plus 12, sebelah kanannya plus 6. Supaya setara, artinya kita tambahkan elektron di sebelah kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak 6 elektron. Kenapa 6? Karena 6 elektron di sini min 6 ditambah 12, muatannya ada tadi plus 6, sebelah kanan plus 6, cocok muatannya. Jadi tahapannya begitu ya. Di bagian akhir kita setarakan muatannya. Nah, ini untuk yang reduksinya begini. Oke, ini reduksi. Oke, paham ya? Lalu oksidasinya. Oke, kita lihat oksidasinya, reaksinya adalah Cl- menjadi Cl2. Cl- menjadi Cl2. Kalau kita lihat di sini tidak melibatkan O ya, hanya Cl dengan Cl. Kita setarakan dulu jumlah Cl-nya, unsurnya. Cl-nya ada 2 di sini, berarti ini kita kalikan dengan 2 ya. Di sini kita kalikan dengan 2, gitu. 2 Cl-nya. Ya, paham ya? Cl-nya sudah sama, kemudian muatannya langsung muatan ya. Kenapa? Karena nggak ada O sama sekali. Ya nggak usah kita hiraukan tambah H2O segala macam. Kecuali kalau ada O lagi di sini, tambah H2O lagi di yang kurang, tambahkan H+ di lawannya dan seterusnya.
Nah, di sini kita samakan jumlah muatan. Di sini min 2. Oke, di sini min 2 muatannya. Sedangkan di sebelah kanan muatannya nggak ada 0 gitu. Supaya setara, berarti tambahkan elektron di mana? Di kiri, di kanan. Betul, di sebelah kanan sebanyak 2 elektron. Ya, kenapa? Karena di sini min 2. Oke. Itu penyetaraan bagian awalnya. Setelah kalian dapatkan seperti ini, kita buat reaksi totalnya ya. Saya garis dulu, ini saya hapus dulu sebentar. Kita buat reaksi total dari setengah reaksi ini. Oke, langsung kita masukkan ke dalam ini. Tapi kita lihat dulu, maaf, ini 6 elektron. Di sini udah berapa elektron? Ada 2. Elektronnya harus kita setarakan, harus kita samakan. Di sini 6, di sini 2. Artinya yang di bawah sini itu kita kalikan 3 semuanya. Kenapa? Supaya jadi 6 elektron. Gitu. Ya. Jadi 6 elektron di kiri, 6 elektron di kanan, supaya sama jumlah elektron. Jadi gitu ya. Kondisi berikutnya itu adalah samakan jumlah elektronnya. Untuk kejadian ini udah 6, ini baru 2, berarti ini kita kalikan 3. Semua unsur di sini kita kalikan 3 jadinya nanti. Oke, kita tulis kembali reaksi totalnya. Jadi di sini muncul yang namanya H+ ya. Jadi kalau elektron nanti akan hilang 14 H+. Oke. Tambah Cr2O7-nya di sini ada 1. Cr2O7-2 ditambah Cl- tadi Cl- di sini kalikan 3. 3 kalikan 2 berarti 6. 6 Cl-nya. Lanjut menjadi Cr3+-nya di sini tadi 2. Oke, 2 Cr3+. Kemudian Cl2-nya. Cl2-nya di sini tadi dikalikan 3 ya, dari sini ditambah 3 Cl2. Kemudian terakhir di sebelah kiri ada H2O tambah 7 H2O. Nah, ini reaksi total atau penyetaraan reaksi dari reaksi ini. Kita coba lihat satu persatu unsurnya ya. Yang selain H sama O dulu kita lihat. Cr-nya di sini 2. Oke, Cr-nya 2 cocok. Kemudian Cl-nya, di sini 6 Cl-nya, di sini ada Cl-nya 6. Oke, cocok. Lalu H-nya, di sebelah kiri ada 14, sebelah kanan ada 7 kali 2 14. O-nya, O-nya sebelah kiri ada 7. Di sebelah kanan ada, nah ini 7 juga. Terakhir muatan. Ini plus 14 sebelah kiri. Plus 14. Kemudian ini min 2, ini min 6. Berapa nih? 14 kurang 2, 12. 12 kurang 6, berarti di sini muatannya plus 6. Sebelah kiri plus 6, sebelah kanan plus 6 juga. Artinya ini sudah tepat. Secara jumlah unsurnya sudah tepat dan muatannya juga sama. Berarti sudah setara. Ini adalah metode setengah reaksi ketika suasana asam. Berikutnya kita bahas tentang metode setengah reaksi pada suasana basa, bagian kedua dari metode penyetaraan redoks dengan setengah reaksi. Nah, di sini ada soalnya. MnO4- tambah I- menjadi MnO2 tambah I2 pada saat suasana basa. Seperti tadi, kita coba cek masing-masing bilox dari unsur-unsurnya ya. Oke, kita lihat mulai dari Mn di sini, O-nya dulu mungkin ya. O-nya min 2 seperti tadi sama. Min 2 kali 4 berarti min 8 di atas. Supaya min 1 berarti Mn-nya plus 7, ya kan? Oke. Kemudian Mn-nya berjumlah 1 berarti di sini tetap plus 7. Sebelah kanannya Mn kita lihat O-nya min 2. Min 2 kali 2 min 4 supaya 0 berarti Mn-nya harus plus 4. Berarti di sini plus 4 juga. Nah, terlihat berarti Mn dari plus 7 menjadi plus 4. Turun atau naik? Oke, betul turun. Maka disebut reduksi dia. Reduksinya turun sebanyak 3 ya. Kemudian I-nya di sini, I itu sudah terlihat muatannya ada di situ min 1. Di sini min 1. Kemudian sebelah kanan kalau bebas seperti ini tidak ada muatan berarti 0 ya. Sehingga dari min 1 ke 0, min ke 0 itu nambah. Ini adalah oksidasinya. Nah, seperti halnya metode yang setengah reaksi yang suasana asam, kita bagi reaksinya dalam reaksi reduksi dan
oksidasi nanti. Untuk reaksi reduksi di sini ada MnO4- menjadi MnO2. Oke, jadi MnO4- menjadi MnO2. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini Mn-nya berjumlah 1. Kita samakan unsurnya dulu. Mn-nya berjumlah 1, sama-sama 1. Tidak ada yang dikali di depannya. Kemudian O-nya kita cek. Ini 4 O-nya, di sebelah kanan O-nya ada 2. Ya kan? Sehingga di sini sebelah kiri kelebihan O. Berapa lebihnya ini? 4, ini 2. Berarti kelebihannya 2 di sebelah kiri. Kalau suasana basah, kita tambahkan H2O-nya itu di yang lebih O-nya. Yang lebih O. Di sini O-nya 4, di sini O-nya 2. Yang lebih O sebelah kiri. Berarti kita tambahkan H2O-nya di sebelah kiri. Ya. Reduksi kita hapus dulu sebentar. Oke. Kita tambahkan H2O-nya di sebelah kiri. Berapa kita tambahkan? Karena lebihnya di sini 4, ini 2, lebihnya 2. Berarti kita tambahkan 2 H2O. Karena lebihnya sebanyak 2 gitu. Oke. Gitu ya. Jadi tambahkan H2O di yang lebih O-nya. Lalu lawannya atau sebelah kanannya untuk kasus ini tambahkan OH-. Sebanyak berapa? Hanya ada 4. Berarti kita tambahkan sebanyak 4 OH-. Nah ini metode setengah reaksi ketika suasana basah. Ya, tambahkan H2O di yang kurang, tambahkan OH- di lawannya. Kemudian kita setarakan muatannya. Ini -1 muatannya di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan muatannya 4 kali min 4. Supaya setara, berarti -1 di sini -4 kita tambahkan elektron di sebelah kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 elektron. Kenapa 3? Kenapa 3 elektron? Ya -3, -1, -4 sama seperti muatan yang sebelah kanannya. Nah, ini adalah kondisi di reduksinya. Ini reduksi seperti ini. Kemudian oksidasinya. Oksidasinya. Di sini kita lihat oksidasi reaksinya dari I- menjadi I2 ya. I-1 menjadi I2. Untuk kejadian ini kalau kita lihat tidak ada O sama sekali ya. Kita setarakan dulu I-nya mungkin. Ini I-nya 1, ini I-nya ada 2. Berarti kita kalikan 2 di depan. Supaya sama-sama 2 I-nya. Lalu muatannya. Ya, tidak usah ada penambahan H2O atau OH-. Kenapa? Tidak ada O di reaksi ini. Muatan yang sebelah kiri -2. Sebelah kanan 0. Iya, di sini -2, di sini 0. Sehingga kalau ingin setara berarti tambahkan elektron sebelah kanan sebanyak berapa? Sebanyak 2 elektron. Kenapa 2? Supaya sama-sama -2 muatannya. Di sini -2, ya, di sini -2 gitu. Nah, setelah kalian dapatkan seperti ini ya. Kemudian berikutnya setarakan jumlah elektronnya. Elektron di atas 3 elektron, elektron di bawah ada 2. Artinya berarti yang atas kita kalikan 2 ya. Kemudian yang bawah kita kalikan 3. Sehingga 2 kali 3 6 elektron, 3 kali 2 6 elektron. Sama-sama 6 elektron. Jadi semua yang di sini kita kalikan menjadi 2. Oke. Kita coba kalikan ya. Kita kalikan berarti yang reduksinya jadi 6 elektron tambah kalikan 2 jadi 4 H2O tambah kalikan 2 di sini 2 MnO4- menjadi kalikan 2 MnO2 tambah 8 OH-. Kemudian yang bawah kita kalikan 3 berarti 6 I- menjadi 3 I2 tambah 6 elektron. 6 elektronnya sudah ada di kiri dan di kanan, kita hilangkan ya. Kemudian yang angka-angka ini tuh kita masukkan ke dalam reaksinya lagi yang di sini gitu. Sehingga diperoleh dari reaksi ini tuh tahapan akhirnya adalah kita masukkan ke sini. Jadi ada 4 H2O, kita tulis lagi, tambah ada 2 MnO4-, kemudian tambah 6 I-, kemudian sebelah kanannya MnO2-nya ada 2 MnO2 tambah 3 I2 tambah 8
OH minnya. Nah, ya, kita coba cek lagi apakah sudah setara atau belum dari unsur dan muatannya. Kita setarkan Mn dan I dulu ya, H sama O terakhir. Mn-nya 2. Oke, Mn-nya 2. Cocok. Kemudian I-nya 6. Di sini 6, I-nya di sini 6. Cocok. H-nya dulu ya, O terakhir. H-nya ada 8. Sebelah kanan H-nya ada 8. Oke. O-nya di sini 4. Kemudian ini 8, 4 kali 2 ya, 8, di sini tadi 4, 8 tambah 4, O-nya di sebelah kiri 12. 4, ini 8, O-nya 12, sebelah kanan O-nya 2 kali 2, 4, ini 8, berarti 12 juga. Nah, sudah setara semua jumlah unsurnya. Muatannya, penentuan terakhir. Muatannya di sini 2 kali min 1, berarti min 2. 6 kali min 6, min 2 dengan min 6. Muatan sebelah kiri, min 8. Ya, sebelah kanan. Nah, 8 kali min 1, min 8 juga. Berarti hasil untuk penetaran reaksinya adalah reaksi yang paling bawah ini. Nah, ini sudah betul. Oke, itu adalah metode-metode penyelesaian tentang reaksi redoks ya. Jadi ada metode Bilox dan metode setengah reaksi. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya, dan pengucapan terima kasih. Assalamualaikum.